Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Semoga alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah di pertemuan kita kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semoga hari ini pelajaran kita, sharing-sharing kita hari ini bisa menjadi amal di bulan Ramadan ini dan bisa kita aplikasikan untuk berdakwah di sosial media. Aku izin share screen ya. Ya, jadi yang hari ini insya Allah aku akan coba sharing-sharing tentang Canva dan di sini fokusnya untuk Instagram. Kenapa Instagram gitu? Karena sebagian besar kita gitu ya pakai Instagram gitu ya, hampir sebagian besar orang pakai Instagram dan banyak masyarakat Indonesia gitu juga pengguna Instagram. Jadi kalau misalkan kita berdakwah di Instagram atau mungkin jualan di Instagram itu pasarnya sangat besar dan himpas-himpas kita juga biasanya mengadakan mempublikasikan acaranya juga di Instagram sehingga maka hari ini kita coba fokuskan bagaimana sih kalau kita mau pakai Canva untuk Instagram gitu dan di hari ini insya Allah akan ada 3 pembahasan yang akan dibahas. Pertama akan sedikit dibahas tentang lisensi itu tuh, tentang lisensi desain, tentang apa sih yang boleh di-download, apa sih yang nggak boleh dipakai dari internet misalkan. Terus yang kedua adalah insya Allah kita akan mengenali Canva mulai dari tools-nya, terus nanti akan ada nanti aku akan share screen tentang apa aja sih Canva tuh fitur-fiturnya. Dan nanti akan ada demo sederhana gitu, cara pembuatan poster tausiah. Dan yang terakhir adalah teman-teman membuat desain dengan Canva dan nanti ditunjukkan ke kita supaya nanti kita bisa saling sharing dan saling kasih feedback. Tuh. Nah kita mulai aja ya dari pertama tentang lisensi di internet. Kalau ini mungkin sebagai pengingat gitu, hati-hati kalau kita mendownload gambar atau misalkan lagu background atau misalkan video karena tidak semua yang ada di internet itu bebas digunakan. Jadi kalau lisensi itu pengertian sederhananya adalah sebuah perizinan dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memiliki suatu produk desain gitu. Jadi ada seseorang yang menghasilkan suatu foto misalkan, nah dia tuh ngizinin nggak sih buat kita pakai barang ini gitu. Dan kalau dia ngizinin kita pakai, apa aja yang diizinkan, apakah boleh dijual lagi, apakah hanya untuk kebutuhan pribadi aja gitu. Dan biasanya kalau kita sebagai content creator gitu ya, kita biasanya pakai produk desain tuh kayak foto, image, icon, musik, video, dan fonts gitu. Jadi ini kita coba perhatikan gitu. Nah, apa aja sih yang poin-poin yang perlu kita cek gitu sebelum kita pakai. Nah, biasanya kalau misalkan kita usahakan ngambil dari open source. Jadi nanti akan di list juga apa aja open source yang bisa teman-teman pakai. Dan biasa di open source itu mereka bilang bahwa ini adalah open source gitu. Jadi bisa bebas kita gunakan. Nah, biasanya setiap open source itu punya lisensinya masing-masing. Jadi kalau misalkan ragu ini kira-kira boleh nggak sih dipakainya sejauh apa, nah itu bisa dicek, di-search aja lisensinya setiap open source itu. Nah, biasanya perlu diperhatikan yang kedua adalah apakah boleh digunakan untuk personal use atau apakah boleh juga untuk commercial use. Karena ada beberapa produk desain yang misalkan dia boleh gratis personal use, boleh asal nggak dipakai buat jualan itu boleh. Nah, tapi ada juga yang boleh dua-duanya, tapi ada juga yang nggak boleh sama sekali commercial use. Dan kalau misalkan pakai sesuatu yang harusnya nggak boleh buat commercial use, tapi digunakan untuk commercial use, untuk jualan, maka itu bisa dikenakan denda. Nah, terus yang ketiga adalah attribution. Attribution itu misalkan saat kita pakai, contohnya misalkan free pick, nah dia minta nih nggak apa-apa kamu pakai gratis, tapi nanti kamu mention ya gitu. Ini kalau kamu ngambil gambar ini dari free pick gitu. Atau yang keempat adalah modification. Jadi saat kita misalkan ngambil suatu image dari open source, apakah image itu boleh dimodifikasi gitu? Apakah boleh kita edit sesuka hati? Dan yang terakhir adalah distribution.
distribution ini apakah boleh disalurkan ke yang lain gitu. Biasanya kalau secara mentah itu nggak boleh. Misalkan kita ngambil foto dari unsplash.com, terus foto itu kita sebarkan lagi di internet dengan menganggap itu adalah foto dari kita, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan fotonya udah kita edit atau udah kita masukkan ke suatu produk, misalkan gelas, nah itu biasanya boleh untuk didistribusikan. Maka di sini mungkin mau ngasih masukan aja, hati-hati kalau ngambil gambar dari Pinterest atau ngambil gambar dari Google gitu. Dan juga kalau ngambil font dari dafont.com atau yang semacam itu ya. Jadi kalau misalkan Pinterest dan Google ini memang bagus banget buat cari inspirasi, tapi kalau untuk mengambil gambar itu harus hati-hati gitu. Karena apakah itu boleh digunakan atau enggak. Sebenarnya misalkan kayak banyak kayak ilustrator atau konten kreator di mana di IG gitu ya. Sebenarnya mereka memang hasil karyanya itu kalau menurut mereka tuh sering banget dipakai, diambil, dicomot, terus dijual sama orang lain gitu. Bahkan misalkan dari orang luar negeri. Nah itu memang tidak bisa mungkin karena tidak ada hak ciptanya gitu. Jadi itu memang tidak bisa apa-apain gitu. Tidak ada yang melindungi karyanya sebenarnya, Nas. Tapi kita maksudnya untuk menghargai kreatornya, kita sebaiknya punya etika. Jadi misalkan kita mau repost video dari seseorang atau kita mau repost hasil karya orang, lebih baik memang kita izin dahulu dan mungkin tanya apakah boleh dimodif atau enggak gitu. Nah terus mungkin di dafont.com ini biasa ada suatu kasus beberapa tahun yang lalu. Di dafont.com ini kan buat ngambil font ya gitu. Nah di sini sebenarnya memang ada ketentuannya gitu bahwa ini bolehnya personal use aja, ini bolehnya kalau yang ini nggak boleh commercial use. Nah, jadi ada suatu kasus gitu, suatu desainer, dia kerja di suatu kayak biro desain, terus dia ngambil font dari sini, ternyata fontnya itu nggak boleh dipakai untuk commercial use. Nah, yang punyanya fontnya itu menggugat si kantor desainnya, dan didenda 12 juta. Nah, cuman kantornya nggak mau tanggung jawab, karena menurutnya desainernya adalah yang bertanggung jawab gitu terhadap desain itu. Dan harusnya desainernya lebih hati-hati dalam mengambil font gitu. Nah, itu makanya si desainernya akhirnya kena 12 juta gitu. Jadi memang paling berhati-hati banget sebenarnya menurut aku adalah untuk commercial use. Kalau untuk personal use biasanya hampir semuanya boleh sih gitu. Lalu untuk selanjutnya ini open source gratis yang bisa dipakai. Walaupun mungkin memang di dalamnya ada beberapa yang berbayar, tapi secara umum itu gratis. Misalkan kalau Unsplash dan Pexels itu kita bisa download foto-fotonya juga bagus-bagus. Terus kalau Undraw dan Freepik ini untuk gambar-gambar ilustrasi yang gratis. Nah Freepik biasanya dia minta ada atribusi, jadi dimension di posternya mungkin atau di caption IG bahwa si desain itu diambilnya dari Freepik. Lalu untuk flat icon itu untuk ngambil icon-icon, untuk download icon-icon. Google Fonts ini termasuk yang aman untuk mengambil fonts-fonts yang gratis dan bisa dipakai untuk komersial use juga. Dan dia juga pilihannya banyak. Dan untuk YouTube Audio Library adalah soundtrack gitu ya. Kalau misalkan kita mau bikin video atau misalkan video singkat, ngambil soundtracknya bisa dari YouTube Audio Library ini. Terus yang terakhir ada Videvo, dan di Pexels juga ada ini klip-klip video sederhana pendek gitu yang bisa kita tampilin di video kita. Dan masih banyak lagi, dan salah satunya yang akan kita bahas hari ini juga adalah Canva. Dan yang perlu diingat, ini supaya berhati-hati aja sebenarnya, terutama untuk commercial use, kita baca terlebih dahulu lisensi masing-masing open source. Terus kalau misalkan mau cari di Google apa sih biasanya keywordnya? Keywordnya biasanya cari aja misalkan kita mau cari musik yang gratis gitu ya, open source musik atau no copyright musik atau royalty free musik gitu. Jadi kata kuncinya ini. Nah kalau misalkan di Canva sendiri bisa di search ya di dia apa aja sih misalkan lisensinya gitu. Dan dia udah bilang kalau misalkan Canva itu semua yang disediakan di Canva itu bisa digunakan untuk gratis dan boleh juga digunakan untuk commercial use ataupun non-commercial use gitu. Dan ada yang ketentuan lanjutannya gitu. Dan kita juga misalkan boleh memodifikasi fotonya, musiknya, videonya, sekreatif kita. Nah yang tidak boleh, ini juga bisa dibaca sendiri ya. Salah satunya adalah tidak boleh misalkan ada sebuah foto gitu, foto itu kita jadikan sebagai
sebuah contoh buruk gitu, maksudnya memframing si foto itu sebagai sesuatu yang buruk kayak gitu. Dan kita juga nggak boleh misalkan ngambil foto dari Canva, terus foto itu secara mentah kita jual ke orang lain gitu tanpa kita proses dulu gitu. Dan ini bisa dipahami lebih lanjut ya nanti kalau teman-teman masih ragu. Nah, selanjutnya kita masuk ke Canva untuk bikin. Nah, sebelumnya mau coba nyebutin dulu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tentu gratis dan banyak banget resource-nya, mulai dari gambar, foto, video, musik, dan dia sangat user friendly. Terus yang ketiga, dia sekarang bisa bikin video, bahkan videonya ya cukup bagus gitu. Terus yang paling penting juga adalah dia auto save gitu, jadi nggak perlu selalu Ctrl S gitu ya. Dan kalau misalkan browsernya tiba-tiba nge-hang atau misalkan komputer tiba-tiba nge-freeze gitu, nah itu nggak akan berpengaruh sama hasil desain, jadi hasil desainnya aman tersave. Dan Canva juga bisa share link untuk kolaborasi, jadi kalau misalkan sesama himpas gitu udah ada template-nya, udah ada konten-kontennya, nah itu bisa di-share link dan tinggal dibagi-bagikan ke staff-staffnya mungkin atau ke divisi lain gitu, supaya divisi lain bisa, kalau misalkan divisinya yang desain ya bisa kasih ke divisi lain linknya supaya bisa bareng-bareng ngedesain di situ. Atau misalkan ada yang salah gitu ya, yang ngedesain salah di Canva, ada salah typo, nah itu bisa dibenerin sama yang lain gitu. Jadi nggak perlu lagi harus ngirim file, misalkan kalau ngerjainnya di Photoshop itu harus kirim file Photoshopnya dulu gitu kan, itu sangat terbatas. Nah, tapi dengan Canva ini sangat memudahkan. Terus memang si Canva ini juga bisa di smartphone dan di PC, dan pindah-pindah device itu nggak masalah, yang penting adalah akunnya satu. Nah, cuman kekurangannya adalah dia memang harus connect internet, tapi nggak terlalu ngoyo gitu, maksudnya internetnya lemot pun dia masih oke. Terus memang ada fitur yang menurut aku termasuk penting, tapi hanya bisa untuk premium gitu, jadi harus punya akun premium yang berbayar, yaitu remove background. Jadi kalau misalkan ada suatu gambar, terus gambarnya mau kita tumpuk di atasnya, kalau dia ada background-nya kan nggak bisa ya, jadi harus di-remove dulu background-nya. Nah, itu nggak bisa kalau di Canva, karena dia harus premium. Kalau misalkan kita tetap mau gratisan ya. Terus yang kedua adalah resize design. Jadi misalkan tadinya desainnya 1:1, terus mau kita ubah misalkan jadi desain untuk story gitu, itu nggak bisa, story IG itu nggak bisa langsung gitu. Jadi harus nggak bisa langsung resize design. Padahal kalau di Canva ada fiturnya, cuma itu buat premium. Dan kalau ini pengalaman aku pribadi, untuk yang biasanya sebelumnya nggak pernah pakai Canva, terus biasanya pakai software desain gitu, misalnya kayak Photoshop, itu merasa agak kurang bebas gitu. Jadi harus ngebiasain diri dulu gitu. Tapi secara, dan yang terakhir adalah ukuran besar dia belum bisa. Misalkan kayak mau bikin spanduk 3x1 gitu, misalkan itu nggak bisa, atau bikin banner, dia maksimal 2x1. Itu juga, ya kayaknya itu udah paling maksimal. Nah, tapi secara umum Canva sudah sangat recommended dan user friendly, ini sih mungkin yang jadi keunggulannya. Nah, terus ini mau coba mengasih contoh tentang biasanya template IG apa sih yang dipakai oleh organisasi-organisasi gitu ya. Ini aku coba ambil 3. Biasanya kalau yang ini berdasarkan pengalaman aku ya, jadi kalau tahun lalu aku sempat di Kamil. Nah, di Kamil ini dia pakai template IG-nya palet warna gitu. Jadi ditentukan palet warna, ada 3 warna. Di sini ada hijau, oranye, hijau, kuning, sama krem gitu. Jadi desainnya boleh seperti apapun, fontnya mau apapun, asalkan warna utamanya adalah 3 warna itu. Nah, ini positifnya adalah, maksudnya keunggulannya adalah dia memang secara desain lebih variatif dan bisa lebih bebas gitu, desainernya mau kayak gimana desainnya, asalkan tetap berpatok pada 3 warna itu. Terus kanvasnya lebih full gitu, kita bisa pakai seluruh sisi dari kanvasnya itu. Terus cuman mungkin kekurangannya adalah koordinasi tiap divisi ya, koordinasi tiap divisi harus sangat baik gitu. Jadi kalau misalkan divisi medianya atau divisi desainnya sudah menentukan 3 warna ini, maka
memang seluruh divisi idealnya juga mengikuti 3 warna ini juga. Jadi supaya saat di-post di IG itu nggak perlu ada modifikasi lagi. Kalau tahun kemarin itu masih koordinasi masih belum baik. Jadi masih ada divisi yang misalkan dia bikin poster sendiri, maka dia warnanya nggak sesuai 3 warna itu. Maka biasanya di sebelumnya dipakai ada kayak covernya gitu. Terus nanti baru di swipe di poster aslinya. Nah, cuman ini memang PR banget gitu. Jadi memang harus punya koordinasi yang baik. Terus kalau misalkan ini juga kekurangan satu lagi dalam mungkin nggak semua orang tuh paham cara ngecocokin warna gitu. Jadi kalau warna hijau itu beda sedikit aja, itu kan warna hijaunya kan beda ya. Nah itu cara untuk mencocokkan warnanya mungkin tidak semua orang paham ke situ. Nah itu juga menjadi suatu kendala. Nah untuk template IG yang kedua yang biasa juga dipakai adalah pakai framing gitu. Jadi framing ini seperti bisa lihat yang di IG-nya Korsing Pasar sekarang, jadi warna merah, terus ada batiknya gitu, motif batik. Keunggulannya adalah dia bisa menjadi ciri khas Forsi gitu. Oh kalau yang warna merah dan batik kayak gini nih Forsi nih gitu. Terus biasanya dia akan lebih mudah dalam desain karena tinggal ngisi dalamnya, terus warnanya juga bisa bebas, nggak perlu terlalu dipatok. Terus untuk orang yang masih awam dalam desain ini juga sangat mempermudah karena apalagi kalau misalnya bikinnya di Canva ya udah tinggal input aja image dan tulisannya. Terus cuman mungkin secara kalau kekurangannya adalah mungkin akan lebih terlihat monoton dibanding misalkan pakai patokan template warna gitu ya. Dan biasanya kanvasnya lebih kecil. Jadi untuk mendesainnya hanya terbatas pada si yang bagian putih yang kosong ini. Gitu. Nah, terus yang terakhir ada yang ketiga yang aku mau tunjukin adalah punyanya LPDP ITB gitu. Jadi bisa dilihat ya, jadi mereka itu semuanya tuh saling saling menyatu gitu. Dan kelihatannya sangat effort gitu, kelihatannya sangat bagus banget gitu ya, karena memang bikinnya juga effort gitu. Jadi positif unggulannya adalah orang yang lihat juga pasti akan suka gitu ya, karena terus jadi penasaran gitu, pengen ngecek profil IG-nya gitu, jadi pengen lihat secara keseluruhan. Nah itu bisa meningkatkan jumlah kunjungan IG kita gitu, jumlah kunjungan IG-nya organisasi. Cuman memang kekurangannya adalah effort banget. Dan kalau misalkan dapat cerita dari medianya LPDP ITB, mereka nyiapinnya hamin 1 bulan. Dan kalau misalkan ada postingan dadakan gitu yang harus diposting, nah itu mereka harus putar otak juga gimana caranya biar tetap pakai template mereka, tapi tetap informasinya tersampaikan. Karena kalau postingan yang seperti LPDP ITB ini kalau satu rusak ya jadinya rusak semua gitu ya. Cuman memang hasilnya akan sangat bagus. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang bisa teman-teman pakai. Biasanya template ini memang dibicarakan oleh seluruh anggota desain ya terutama, dan memang tergantung kebutuhan masing-masing organisasinya, misalkan terkait SDM-nya, berapa banyak yang bisa desain, terus apakah acara-acaranya banyak atau enggak, divisi-divisinya banyak atau enggak gitu, dan bagaimana hubungan dengan organisasi lain. Untuk LPDP ITB, kenapa mereka berani pakai desain kayak gini? Karena memang mereka tentu hubungan dengan organisasi lainnya tidak terlalu banyak, misalkan dibanding Forsi atau Kamil, dan mereka juga acara-acara tidak sebanyak himpas-himpas gitu. Jadi disesuaikan template-nya dengan kebutuhan organisasi masing-masing. Nah, untuk ukuran IG ini ada kira-kira 4 ukuran. Yang pertama yang sebelah kiri itu adalah untuk biasanya feed IG ya. Nah ini kenapa aku tulis ideal. Idealnya memang 1080 kali 1080 pixel. Cuman kita bisa pakai ukuran apapun asal 1:1 gitu. Misalkan mau kita 20 cm kali 20 cm atau misalkan 2000 pixel kali 2000 pixel itu nggak masalah gitu. Nah cuman kalau untuk ukuran IG yang potret yang berdiri, nah itu setahu aku itu ukurannya harus 1080 kali 1350 pixel. Karena kalau misalkan enggak dia kepotong gitu. Dan untuk story ukurannya 1080 kali 190 pixel, dan setahu aku juga kalau misalkan ukurannya di luar ini dia biasanya akan kegedean gitu. Cuman mungkin ini tergantung device juga ya. Device aku, HP aku kalau misalkan pakai ukuran ini tuh dia tetap agak kegedean, jadi harus dikecilin secara manual pas sebelum ngepost. Nah, terus untuk landscape juga sebenarnya idealnya 08 kali 180 pixel. Tapi sebenarnya asalkan bentuknya landscape, dia di IG bisa aja
diposting tanpa kepotong. Nah, ini kita itu brief tentang Canva, positif dan negatifnya, terus tentang template IG serta ukurannya. Nah, terus habis ini kita akan coba mengulik apa aja sih yang disediakan oleh Canva. Nah, sebelum itu, apakah teman-teman sudah punya akunnya dan sudah login? Alhamdulillah sudah, Kak. Sudah. Nah, ya sebelum kita masuk ke sana, ke situ, apakah ada yang kira-kira mau ditanyakan? Kalau belum, kita coba aja dulu ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan ya. Aku share screen Canva dulu ya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman sudah masuk ke dalam Canva, sudah masuk login ke Canva gitu ya. Di sini kita bisa lihat, kalau menurut aku ngebaginya ada 3. Jadi pertama ada yang baris atas, terus ada yang sebelah kiri sini, dan ada desain yang ada judulnya design anything. Nah, di sini teman-teman udah kayak dikasih pilihan gitu. Kita mau bikin apa sih? Apakah kita mau bikin presentasi? Apakah kita ingin bikin untuk sosial media? Apakah untuk video? Atau bahkan dia bisa juga bikin buat mock-up produk, gitu. Kita mau bikin desain untuk gelas, kita bisa tempelin ke gelas dan sebagainya. Gitu. Dan kalau misalnya kita udah sering pakai Canva, nanti dia akan ngasih kayak rekomendasi gitu. Kira-kira ini nih, udah tinggal kita klik aja di sini. Nah, terus kalau misalkan kita scroll ke bawah, ini ada desain-desain kita yang udah kita buat. Nah, di sini kita juga bisa berinteraksi misalkan dengan kayak apakah kita mau bikin kopinya, kita bisa pindahin juga ke folder sebenarnya biar lebih rapi. Cuman kalau aku nggak di folderin, terus bisa kita download juga. Terus kita bisa share juga ke teman kita, misalkan kita klik akunnya, nama akunnya, atau sederhananya bisa kita copy link aja terus kita kasih ke dia. Jadi dan dia nggak kayak Google Drive gitu yang perlu ada apakah orangnya bisa edit atau orangnya cuma bisa view. Nah, kalau Canva udah langsung dia tinggal edit aja. Terus kalau misalkan kita mau buang tinggal move to trash. Terus move to trash ini dia sistemnya kayak recycle bin, jadi nggak akan langsung ke delete. Nanti dia akan masuk ke folder trash. Nah, dari sini kalau kita scroll terus ke bawah, itu bakal banyak kayak dikasih inspirasi sama Canva-nya gitu. Misalkan ini karena lagi Ramadan, Canva ngasih tentang Ramadan. Terus kalau misalkan seandainya nih kita mau bikin poster, terus kayaknya kita suka sama yang mau bikin ini kayaknya story gitu ya misalkan. Terus kayaknya kita suka nih sama ini kita tinggal kita klik, terus nanti dia pindah tab, dan di sini udah langsung muncul yang tadi kita pilih, dan udah tinggal bisa kita edit sendiri gitu. Ini kita bisa edit langsung, kita bisa edit warnanya gitu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut, tapi segampang itu sebenarnya di Canva. Nah, terus untuk di sebelah kiri, ini ada ini ya recommended for you itu ini. Terus all your design, kalau misalkan kita nggak mau scroll ke bawah, kita bisa scroll aja. Di sini ada all your design. Terus kalau teman-teman udah pernah sharing sama orang, nanti udah tinggal klik linknya sekali, terus kalau misalkan besok-besok mau pakai lagi, tinggal buka share with you ini. Misalkan ini kayak Korsi punya link untuk Canva yang bisa dikolaborasi di sini. Kalau untuk brand kit sendiri ini sebenarnya kayaknya untuk perusahaan-perusahaan gitu ya. Mungkin nggak akan terlalu dipakai, dan create a team kalau misalkan memang ingin bikin kayak suatu tim desain gitu yang lebih serius gitu. Nah, ini bisa banget bikin di sini. Cuman aku pribadi belum pernah nyoba. Nah, terus all folders. Nah, di sini ada folder-folder kita. Misalkan di sini ada lights. Terus di sini kalau misalkan ada teman-teman beli, itu juga nanti munculnya akan di sini. Dan di trash ini, nah di trash ini adalah desain-desain yang kita delete gitu. Tinggal kalau misalkan mau di restore, tinggal restore atau delete permanently. Nah, untuk di atas ini, di sini ada templates. Ini bisa banget dieksplor ya teman-teman kalau misalkan tertarik buat tahu lebih lanjut.
Di sini banyak banget, hampir sama mungkin ya. Pokoknya di sini banyak inspirasi dan dia juga bagusnya Canva adalah udah ngefolderin gitu lah ya, semacam dia udah ada Instagram Stories, Instagram Post, jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk fitur dia ngejelasin apa aja sih fitur-fitur di Canva, bisa dilihat secara mandiri ya. Terus untuk learn, dia menurut aku yang kerennya adalah dia juga berbagi ilmu di sini. Jadi kalau misalkan tertarik buat mempelajari desain, ini bisa di explore. Nah, untuk yang menurut aku juga cukup keren di Canva adalah yang di search ini. Jadi kalau teman-teman pernah mencoba pakai Pinterest, ini mirip-mirip Pinterest. Jadi misalkan pengen bikin poster tentang ada bunga-bunganya gitu ya. Jadi tinggal kita klik bunga di sini. Nah, terus misalkan kita udah lihat, oh kita suka nih yang ini misalkan ya. Atau yang ini deh. Yang ini yang belum. Yang ini misalnya kita suka yang ini, tapi kita masih mau scroll terus ke bawah. Nah, ini kita tinggal love aja. Nanti dia akan masuk ke folder likes yang tadi ada di yang tadi udah dilihatin ya. Terus misalkan kita suka ini, tinggal di likes aja. Terus misalkan kita ya udah deh maunya ini aja. Oh, ini nggak bisa. Ini, oke, misalkan ini ya, mau kita langsung kayaknya ini bagus nih, suka. Nah, terus tinggal di klik aja. Terus nanti dia akan pindah tab secara langsung, jadi nggak ngilangin yang search kita tadi. Terus ya udah tinggal kita edit secara sesuai dengan keinginan kita. Nah, terus kalau misalnya tadi mau kita lihat yang udah kita likes itu di mana, kita bisa buka folder kita. Terus kita buka folder likes-nya. Gitu. Nah, terus kalau misalkan yang tadi kita misalkan mau cari flower tadi, tapi kita mau misalkan maunya warnanya mau biru gitu misalkan ya. Itu tertinggal filter dari sini. Nanti warnanya akan ganti sesuai apa yang kita mau gitu. Jadi ini Canva sudah sangat berkembang sih menurut aku dan sangat user friendly karena mudah untuk dikliknya. Nah, habis ini kita coba untuk demo bagaimana cara pembuatan poster dan apa aja toolsnya pada saat membuatnya. Nah, cuman apakah sampai sekarang ada yang ingin ditanyakan?